Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-45 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masuk kita insyaallah pada penyebutan hadis-hadis yang merupakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Tsumma sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tufassirul Qur'an wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu." Kemudian yaitu setelah Al-Qur'an kitabullah, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Rasulullah SAW, kalimat as-sunnah di antara maknanya adalah hadis. As-sunnah secara bahasa adalah jalan, tariqah, dan terkadang maknanya adalah al-hadis. Seseorang mengatakan dalilnya adalah dari Al-Quran dan sunnah. Maksudnya adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Menurut fuqaha, ya terkadang maknanya adalah mandub atau mustahab, sesuatu yang dianjurkan, dan ini adalah istilah yang sering dipakai oleh fuqaha. Mereka mengatakan bahwasanya amalan ini adalah sunnah, bukan wajib. Maka yang dimaksud adalah mustahab, yaitu dianjurkan. Dan terkadang makna sunnah bukan hanya hadis, tapi lebih umum dari itu, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati, maknanya adalah hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Sunnah di sini adalah jalan, dan jalan Rasulullah SAW tertuang di dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi makna sunnah terkadang hadis, terkadang maknanya adalah mustahab, terkadang maknanya adalah Al-Quran dan hadis. Baik, kira-kira maknanya di sini apa? Tentunya maknanya adalah hadis, karena sebelumnya disebutkan tentang Al-Quran. Ya, sebagaimana seseorang mengatakan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, makna sunnah di sini adalah hadis karena dia menyebutkan Al-Quran sebelumnya. Tsumma sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya nama dan juga sifat Allah kita tetapkan berdasarkan dalil. Ini adalah tauqifiyah. Berdasarkan tauqifiyahnya terima jadi berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah. Sehingga setelah beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, beliau menyebutkan di sini dalil-dalil dari hadis Nabi SAW. Inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah. Dan sudah berlalu. Kenapa kita melakukan demikian? Karena Allah SWT dialah yang lebih tahu tentang dirinya daripada yang lain, daripada makhluk. Kenapa kita mengambil sunnah? Karena Nabi SAW lebih tahu tentang diri Allah daripada yang lain. Sehingga tidak boleh dalam menetapkan nama dan juga sifat Allah tidak berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, dan ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya salah orang yang tidak berdalil dengan sunnah, seperti Qur'aniyun, orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka mengikuti Al-Quran saja dan mengatakan bahwasanya Al-Quran ini pasti benar, adapun hadis mungkin salah, mungkin benar, sehingga mereka tidak menggunakan hadis, hanya menggunakan Quran saja, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah maupun yang lain. Ini Qur'aniyun. Kemudian di sana ada orang yang mengikuti Al-Quran, kemudian dia beriman dengan hadis. Cuma ketika ada hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka mereka mentakwilnya. Mereka beriman dan menetapkan hadis tersebut, tapi mereka mentakwil sesuai dengan pemahaman mereka. Dan nanti akan kita sebutkan bagaimana mereka mentakwil sifat nuzul bagi Allah, sifat turun bagi Allah, bagaimana mereka mentakwil sifat al-farah, itu sifat bahagia bagi Allah Azza wa Jalla. Dan mereka beriman dengan hadis-hadis Nabi SAW, sama dengan kita Al-Quran dan hadis. Cuma hadisnya
ditakwil oleh mereka, disimpangkan maknanya. Dan ada di antara mereka yang mengatakan kalau mutawatir mereka terima, tapi kalau hadisnya adalah hadis yang ahad mereka menolaknya. Ya, dalam masalah akidah mereka tidak beriman dengan hadis-hadis ahad. Maka ini semua adalah penyimpangan. Dan yang hak, yang benar adalah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka beriman dengan hadis-hadis Nabi SAW sebagaimana mereka beriman dengan Al-Quran. Meyakini bahwasanya hadis adalah wahyu sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Dan bahwasanya hadis Nabi SAW apabila datang kepada kita dalam keadaan sahih sesuai dengan syarat-syaratnya, maka dia menghasilkan ilmu dan juga keyakinan sebagaimana Al-Quran juga menghasilkan ilmu dan juga keyakinan. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana mereka berdalil dengan Al-Quran, mereka juga berdalil dengan hadis Nabi SAW. Dia adalah wahyu. Allah SWT mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah dia, yaitu Muhammad, berbicara dengan hawa nafsunya, bukan dari dirinya sendiri, akal-akalan dia sendiri. Tidaklah apa yang keluar dari beliau ini kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka ayat ini sharih bahwasanya apa yang datang dari Nabi SAW adalah wahyu, sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Cuma bedanya kalau Al-Quran muta'abbadun bitilawatihi, seseorang dianggap beribadah ketika dia membacanya, dan satu huruf dari Al-Quran seseorang mendapatkan pahala. Adapun hadis maka tidak demikian. Ya, seorang memang mendapatkan pahala ketika dia mempelajari hadis karena ini adalah thalabul ilm, tapi bukan karena membaca huruf per huruf dari hadis Nabi SAW. Jadi hadis Nabi ini adalah wahyu. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Alkitab, aku diberikan Al-Quran yang merupakan wahyu. Bukan hanya itu, wa mithlahu ma'ahu, dan aku diberikan yang semisalnya, yang semisal dengan Al-Quran. Ma'ahu, bersama Al-Quran. Itu apa? Hadis Nabi SAW. Yang semisal dengan Al-Quran adalah hadis Nabi SAW. Yaitu semisal, yaitu sebagai wahyu Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Al-Quran juga wahyu Allah SWT. Adalah sama-sama wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Baik, di dalam ayat Allah SWT mengatakan, menyebutkan tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Wahai Rabb kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Jadi maksud dengan hikmah di sini adalah hadis. Dan dalam ayat yang lain, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman. Dan Allah SWT menurunkan kepadamu al-kitab wal hikmah dan mengajarkan kepadamu apa yang sebelumnya engkau tidak tahu, dan keutamaan Allah atasmu adalah keutamaan yang besar. Maka diturunkan kepada Nabi dua ini, al-kitab wal hikmah. Al-hikmah di sini adalah hadis. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada istri-istri Nabi, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira." Dan hendaklah kalian, itu wahai istri-istri Nabi, mengingat apa yang sudah dibacakan di rumah-rumah kalian. Apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian? Min ayatillahi wal hikmah. Dari ayat-ayat Allah dan juga al-hikmah. Ayat-ayat Allah adalah Al-Quran, itu ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah al-hikmah, itu hadis Nabi SAW. Karena beliau SAW tinggal di rumah-rumah istrinya secara bergantian, dan di sana beliau membaca Al-Quran. Di sana beliau mungkin menyebutkan sebuah perkataan, sebuah hadis didengar oleh
istrinya. Dan ini adalah keutamaan yang Allah SWT berikan kepada para istri Nabi SAW. Sehingga Allah SWT menyuruh mereka untuk membaca dan mengingat apa yang sudah dibacakan di rumah-rumah mereka berupa Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka jelas di sini kebenaran manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mereka bersandar kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW di dalam beragama. Kemudian beliau mengatakan tufassirul Quran. Fungsi dari sunnah Rasulullah SAW di antaranya adalah tufassir Al-Quran, menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa tubayyinuhu, dan juga menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa tadullu alaih, dan menunjukkan, wa tu'abbiru anhu, menunjukkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan mengibaratkan atau mengungkapkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Baik, sunnah ini menafsirkan Al-Quran. Sebagaimana contohnya tentang ketika kita membahas tentang ru'yatullah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ihsan, maka mereka mendapatkan al-husna, mendapatkan surga, dan mereka mendapatkan tambahan. Maka Nabi SAW menafsirkan ayat ini, mendatangkan hadis bahwasanya kelak di hari kiamat akan ada yang memanggil penduduk surga, wahai penduduk surga, sesungguhnya kalian memiliki perjanjian dengan Allah dan Allah ingin menunaikan janji tadi. Kemudian mereka mengatakan, bukankah Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah Allah SWT telah menyelamatkan kami dari neraka dan memutihkan wajah-wajah kami? Kemudian Allah SWT menyingkap hijabnya dan mereka pun melihat wajah Allah Azza wa Jalla, dan mereka merasa bahwa mereka tidak diberi kenikmatan yang lebih nikmat daripada melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Inilah dimaksud dengan ziyadah, ini yang dimaksud dengan tambahan. Berarti di sini di antara fungsi sunnah Rasulullah SAW adalah menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kadang menafsirkan tentang lafadznya, terkadang disebutkan tentang sababun nuzulnya, dan ini adalah termasuk cara menafsirkan Al-Quran. Terkadang Al-Quran atau ayat Al-Quran ditafsirkan oleh ayat Al-Quran yang lain. Ya, seperti misalnya firman Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang yang engkau berikan nikmat, siapa mereka? Ditafsirkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Kemudian di sini Allah perinci dari kalangan para nabi, siddiqin, para syuhada, orang-orang yang saleh. Dengan kita mempelajari sunnah, maka akan jelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita mengetahui tafsirnya. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling memahami Al-Quran dan sebaik-baik orang yang menafsirkan Al-Quran. Wa tubayyinuhu, dan sunnah ini menjelaskan. Dan makna menjelaskan agak berbeda dengan tufassir. Tubayyin di sini maksudnya kadang memperinci, memperjelas, yaitu memperinci. Sebenarnya sudah jelas, tapi diperjelas dan diperinci di dalam Al-Quran, di dalam sunnah. Contohnya misalnya tentang masalah sholat, masalah zakat. Allah mengatakan, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan hendaklah kalian mendirikan sholat. Baik, perinciannya di mana? Waktunya kapan? Berapa rakaat? Apa yang dibaca ketika ruku, ketika sujud, semuanya diperinci di dalam sunnah Nabi SAW. Nggak akan kita dapatkan dalam ayat. Ini namanya sunnah tubayyin, yaitu menjelaskan, memperinci. Kemudian juga firman Allah, wa atu zakah, dan adalah kalian membayar zakat. Perincian tentang zakat, apa saja yang dizakati, berapa nisabnya, dan ketentuan-ketentuan yang lain banyak disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Kalau seseorang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, bagaimana dia bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik? Bagaimana seseorang bisa melaksanakan syiar zakat dengan baik? Dan kebanyakan disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sunnah beliau. Wa tadullu alaih, dan sunnah ini menunjukkan kepada Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwasanya kalimat tadullu alaih ini lebih umum daripada tafsir dan juga
tabyin. Wa tu'abbiru anhu, dan dia mengungkapkan. Artinya terkadang maknanya ada di dalam Al-Quran kemudian diungkapkan di dalam hadis dengan makna-makna yang baru, dengan lafaz yang lain, dan maknanya hampir sama. Allah alam. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, misalnya la yamassuhu illa al-mutahharun, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan la yamassul Quran illa tahir. Allah alam, di sini adalah mungkin bisa menjadi contoh tentang ungkapan tadi. Baik, beliau rahimahullah mengatakan wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu minal ahadits as-sihah, wazannya fi'al, allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabul, wajabal imanu biha kadzalik. Dan apa yang disifati oleh Rasul, atau apa yang Rasulullah SAW sifati dengannya Allah, baik sifat fi'liyah, sifat dzatiyah, baik yang khabariyah maupun yang aqliyah, minal ahadits as-sihah, di antara hadis-hadis yang sahih. Ingat, di sini kita menggunakan hadis-hadis yang sahih, itu hadis-hadis yang terpenuhi syarat sahih. Itu hadis yang diriwayatkan rawi-rawi yang mereka adalah udul, yaitu rawi-rawi yang adil, dan mereka adalah rawi-rawi yang dhabitun, yang kuat hafalannya, baik yang sangat kuat maupun yang lebih kurang daripada itu, yang tidak sampai sekuat yang pertama. Kemudian sanadnya muttasil, sanadnya sambung, dan tidak ada di dalamnya syudzud, yaitu penyelisihan terhadap hadis yang lain yang lebih sahih, dan tidak ada di dalamnya illah, penyakit. Dimaksud di dalamnya hadis yang sahih maupun hadis yang hasan, allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabul, yang diterima oleh ahlul ma'rifah bil qabul, dengan penerimaan. Yang dimaksud dengan ahlul ma'rifah di sini adalah ahlul hadis. Mereka adalah ahlul ilm, ahlul hadis. Jadi yang menerima hadis tadi, yang menghukumi hadis tadi dan menyatakan bahwasanya itu adalah hadis yang sahih, mereka adalah ahlul ma'rifah. Kita tidak berbicara tentang orang yang bukan ahlul ma'rifah. Mungkin di sana ada ahlul bid'ah, ahlul ahwa, yang mereka mensahihkan sesuai dengan hawa nafsunya dan membaifkan sesuai dengan hawa nafsunya. Ini kita enggak menoleh yang demikian. Yang kita pakai adalah ucapan para muhadditsun ahlul ma'rifah, yang mereka memang mengenal hadis Nabi SAW ini dengan baik, karena mereka bergelut, dan dari semenjak mereka kecil, mereka masih muda, makanan mereka adalah hadis Nabi SAW. Menghafal, melakukan rihlah, mudzakarah, sehingga mereka sangat mengenal hadis-hadis Nabi SAW. Sebagaimana seorang tukang emas, mereka sangat mengenal mana logam yang merupakan emas dan mana yang bukan. Sesuai dengan pengalaman mereka, maka akan terlihat kemahiran mereka dalam membedakan antara emas dengan yang selain emas. Sebelum memegang saja, sebelum mencoba saja, dia sudah tahu ini bukan emas, ini emas adalah, dan ini bukan emas. Itu tukang emas ya. Dan ini disebutkan oleh sebagian ahlul hadis bahwasanya para ulama ahlul hadis itu sebagaimana mereka, itu tukang emas yang sangat-sangat bisa membedakan mana yang hadis dan mana yang bukan hadis Nabi SAW. Tidak bisa ditipu. Meskipun seseorang mendatangkan ucapan yang Masya Allah kayak ucapan Rasul, ya dengan peribahasa yang tinggi, dengan bahasa yang tinggi, kemudian mendatangkan sanad, dipilih sanad-sanad yang muttasil dengan rawi-rawinya, yang mereka adalah rawi-rawi yang udul, yang dhabitun, tapi dengan mudah akan dibongkar oleh para muhadditsun, para ahlul hadis, pada ahlul ma'rifah. Maka yang kita jadikan dalam di sini adalah hadis-hadis yang sahih. Berarti ucapan beliau al-ahadits as-sihah, kita enggak menerima hadis-hadis yang dhaif, apalagi hadis yang palsu dalam mensifati Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menerima hadis-hadis yang sahih saja, yang telah diterima oleh para ahlul hadis dan dihukumi bahwasanya itu adalah hadis yang hasan atau hadis yang sahih. Kalau memang itu adalah tetap dari Rasulullah SAW, wajib al-imanu biha kadzalik, maka wajib untuk beriman dengannya kadzalik, demikian pula. Wajib berarti dia adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus. Kalau sampai tidak beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka dia telah melakukan kesalahan yang besar, melakukan dosa. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian beriman kepada
Allah dan juga Rasulnya. Ini adalah perintah aminu, dan asal dari perintah adalah lil wujub, sebuah kewajiban. Kadzalik, demikian pula, yaitu sebagaimana kita beriman dengan Al-Quran, maka kita juga beriman dengan hadis Nabi SAW. Dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak di sana sifat-sifat Allah yang beliau SAW sebutkan. Banyak di antaranya adalah sifat-sifat yang muthbatah, sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah, sebagaimana nanti akan disebutkan satu persatu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang sifat farah, sifat nuzul, sifat tertawa bagi Allah, sifat heran. Maka kita tetapkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, baik sifat-sifat yang muthbatah maupun sifat-sifat yang manfiyah, sebagaimana kita mengimani itu di dalam Al-Quran. Yaitu kita tetapkan tanpa kita mentahrif, tanpa kita menta'til, tanpa kita mentakyif, tanpa kita mentamthil. Tidak boleh kita mentahrifnya, baik tahrif yang lafaz maupun yang makna, dan tidak boleh kita menta'til, yaitu menolaknya. Tidak boleh kita mentakyif, yaitu menyebutkan tentang kaifiyahnya, dan tidak boleh kita mentamthil, yaitu menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana telah kita ulang berkali-kali ketika menyebutkan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran. Kadzalik, maka di dalam hadis Nabi juga demikian. Apa yang datang dari beliau kita tetapkan, sebagaimana kalau itu datang di dalam Al-Quran. Dan kita yakini bahwasanya sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.